Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rufiul Wahyudi selaku dosen pengampu ilmu ekonomi Islam, dan tak lupa rekan-rekan sekalian angkatan 2020 kelas D yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini di video presentasi ini, kami kelompok 11 akan membahas berkenaan tentang pandangan para sarjana muslim terhadap bunga. Namun izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aditya Asari. Kemudian rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nidatu Septiani. Perkenalkan, nama saya Nisa Awalih Nur Ajiza. Saya berasal dari Majalengka. Baik, sebelum masuk ke pokok pembahasan berkenaan tentang pandangan para sarjana muslim berkenaan bank, saya akan membahas sedikit tentang kontroversi bunga bank dalam pandangan Islam. Agak menyakitkan, namun tidak dapat dipungkiri bahwasannya umat muslim sejak era globalisasi menjadi semakin carut-marut, semakin terpuruk, dan semakin terbelakang. Khususnya di bidang perekonomian, masyarakat tak lagi mempedulikan antara halal dan haram. Berlakunya sistem ekonomi berbasis kapitalisme saat ini hanya berorientasi pada kepentingan pribadi saja, di mana kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi dilakukan semata-mata untuk meraup profit sebesar-besarnya tanpa mengindahkan syariat agama Islam, tanpa mengindahkan aturan-aturan yang ada di dalam agama Islam. Sebut saja contohnya yaitu bunga bank. Kontroversi bunga bank konvensional masih mewarnai wacana yang hidup di masyarakat, dikarenakan bunga yang diberikan oleh bank konvensional merupakan sesuatu yang diharamkan dan Majelis Ulama Indonesia sudah jelas mengeluarkan fatwa tentang bunga bank. Oleh karena itu, masih menjadi wacana yang hangat yang diperbincangkan oleh masyarakat. Namun, wacana ini masih saja membumi di telinga kita, dikarenakan beragam argumentasi yang menjerumus kepada bunga bank adalah halal dan bunga bank bukanlah riba. Yang kemudian, sampai saat ini, bunga bank masih diperbolehkan. Kemudian saya akan membahas bunga bank sekilas. Jadi bunga bank adalah bank interest, yaitu sejumlah imbalan yang diberikan kepada nasabah atas dana yang disimpan di bank yang dihitung sebesar prestasi tertentu dari simpanan pokok dan jangka waktu simpanan atau tingkat bunga yang dikenakan terhadap pinjaman yang diberikan bank kepada debiturnya. Dalam perbankan ada dua macam bunga yang diberikan oleh bank kepada nasabah, yaitu yang pertama bunga simpanan, yaitu bunga yang diberikan sebagai balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uang di bank. Contohnya adalah bunga tabungan dan bunga deposito. Jadi teman-teman mungkin sudah tidak asing lagi dengan bunga simpanan ini ya. Karena dalam bunga tabungan di bank konvensional selalu ada pengurangan ataupun tambahan dari simpanan atau tabungan yang kita simpan. Jadi apakah ini termasuk riba? Adanya uang dan pengurangan uang secara tiba-tiba ini. Lalu yang kedua yaitu bunga pinjaman, yaitu bunga yang dibebankan kepada nasabah oleh bank khusus untuk nasabah yang memiliki pinjaman di bank. Contohnya adalah bunga kredit. Jadi apabila ada individu yang meminjam kepada bank, maka dalam kesepakatan ada bunga yang harus dibayar. Biasanya sekian persentase dari uang dari dana yang dipinjam. Jadi apabila nasabah atau peminjam tersebut tidak dapat membayar dalam jangka waktu tertentu, maka dana pinjaman tersebut akan bertambah sesuai dengan presentasi yang disepakati. Biografi Abu A'la Al-Maududi.
Ialah salah satu pemikir besar dalam ekonomi Islam. Ia lahir pada 3 Rajab 1321 Hijriah atau 25 September 1903 di Aurangabad, sebuah kota yang terkenal di Khibarat Deccan, Delhi, India. Beliau dilahirkan dalam keluarga yang religius. Ayahnya bernama Abu Hasan, seorang pengacara yang terkenal sebagai orang yang alim dan rajin beribadah. Sekarang ia dikenal sebagai Andhra Pradesh. Sebagian besar ilmu yang diperolehnya dapat dikatakan lewat jerih payahnya sendiri dengan bimbingan sarjana-sarjana yang tangguh pada waktu itu dalam lingkungannya. Al-Maududi telah menjelaskan bahwa Islam telah meletakkan beberapa prinsip dan menetapkan batas-batas tertentu untuk melaksanakan kegiatan ekonomi sehingga segala bentuk produksi. Pemikiran Al-Maududi. Ia menerangkan bahwa Islam menerangkan sistem ekonomi, akan tetapi bukan berarti Islam telah menerangkan sebuah sistem yang permanen dan tetap dengan segala detail-detailnya. Abu Al-Maududi mengatakan aturan dalam Islam ada yang bersifat global dan rinci. Yang global biasanya untuk hal-hal yang memungkinkan berubah karena faktor waktu dan tempat, sedangkan yang rinci hal-hal yang baru. Apa yang sebenarnya ditunjukkan oleh Islam menentukan beberapa rancangan dasar atau peraturan dasar yang membuat kita menyusun sebuah rancangan ekonomi yang sesuai setiap masa. Pendapat Abu A'la Al-Maududi tentang teori bunga. Abu A'la Al-Maududi membicarakan secara panjang lebar aspek-aspek positif dan negatif dari institusi bunga serta telah menunjukkan kejahatannya secara fundamental. Aspek negatif bunga dapat ditunjukkan bahwa bunga tidak dapat dibenarkan baik oleh akal maupun keadilan. Bunga yang dipungut oleh bank haram hukumnya karena terdapat pembayaran lebih dari uang yang pinjamkan dan sangat menyengsarakan masyarakat. Menurut pandangan Imam Ar-Razi, kebiasaan di masa pra-Islam adalah mereka meminjamkan uang kepada seseorang selama jangka waktu tertentu, lalu menerima darinya suatu jumlah tertentu sebagai bunga. Jika waktu jatuh tempo tiba, maka pengutang akan diminta melunasi hutangnya. Jika ia tidak bisa membayarnya, maka ia pun diberi perpanjangan waktu dan bunganya pun dinaikkan pula. Imam Ar-Razi membagi riba menjadi dua. Yang pertama riba fadli, yaitu memberi tambahan dari salah satu dua orang barang yang ditukar atau diperjualbelikan yang jenisnya sama. Dan yang kedua ada riba nasi'ah, juga disebut riba jahiliyah dalam bentuk kasus. Menurut Imam Ar-Razi, riba nasi'ah yang dikenal di masa jahiliyah yaitu mereka menyerahkan sejumlah hartanya kepada orang lain dengan menarik jumlah tambahan tertentu setiap bulannya, sementara jumlah pinjaman masih utuh. Kemudian bila jatuh temponya mereka menagih. Bila peminjam berhalangan mengembalikan pinjamannya, mereka menambah hak dan tenggang waktu. Dalam tafsir Al-Kabir mendeskripsikan riba jahiliyah itu, mereka menyerahkan harta uang dengan ketentuan bahwa mereka akan mengembalikan tambahan sejumlah uang kepada peminjam tersebut setiap bulannya, sementara pokok modalnya tetap. Bila mana hutang itu sudah jatuh tempo, maka mereka menagih hutangnya kepada debitur. Jika debitur tidak dapat mengembalikannya, mereka menambah hutangnya sebagai imbalan. Pernyataan Imam Ar-Razi tentang riba jahiliyah memperlihatkan dua bentuk riba. Yang pertama yaitu riba dalam bentuk bunga pinjaman yang bisa dibayar setiap bulannya. Yang kedua dalam bentuk bunga keterlambatan pengembalian. Alasan kenapa Imam Ar-Razi melarang bunga. Yang pertama yaitu merampas kekayaan orang lain. Transaksi yang melibatkan bunga sama halnya merampas kekayaan orang lain. Contohnya, satu wasak tepung ditukarkan dengan setengah wasak tepung. Salah satu pihak menerima kelebihan tanpa mengeluarkan apa-apa. Jenis transaksi ini
tidak adil dan sewenang-wenang. Yang kedua, merusak moralitas. Hati nurani mencerminkan diri seseorang yang paling murni dan utuh. Ketulusan seseorang akan runtuh bila egoisme pembuangan uang sudah merasuk di dalam dirinya. Yang ketiga yaitu melahirkan benih kebencian dan permusuhan. Bila egoisme dan perampasan harta si peminjam dalam keadaan apapun sudah dihalalkan, tidak mustahil akan adanya perpecahan dan permusuhan antara si kaya dan si miskin. Yang terakhir, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Peringatan Imam Ar-Razi ini dapat kita pahami dengan sangat mudah. Dalam keadaan ini, si kaya akan memperoleh suku bunga yang sangat tinggi, sedangkan yang tidak mampu membayarnya, mereka akan mendapatkan suku bunga yang rendah. Akibatnya, dia akan semakin jauh tertinggal. Ya, mungkin dicukupkan presentasi dari kami pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.